Yo mas bro, welcome back to Bojoni Mom. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini ceritanya saya mau ubah spek motor ini, Ninja RR saya. Sekarang motor ini speknya masih spek 180cc menggunakan blok kit UMA Racing, dan ke depan blok UMA ini akan tetap dipasang tapi di motor lain. Motornya baru disiapkan di bengkel. Nanti kalau udah siap tak sepil blok ini akan dipasang di motor apa. Sementara yang merah ini, motor merah ini akan saya ubah speknya menjadi spek harian touring. Bloknya pun kemarin udah tak jelaskan di video sebelumnya, udah detail banget. Yang belum nonton silahkan tonton dulu video saya sebelumnya tentang penjelasan blok apa yang akan tak pakai. Dan hari ini waktunya saya sepil satu persatu part yang akan tak pasang di spek harian touring Ninja RR saya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai blok silindernya. Saya pakai blok 1855 KMI Gold yang warnanya gold, harganya sekitar 3,5 juta. Nah, ini sudah tak jelaskan secara lengkap, secara detail di video sebelumnya. Cek aja. Yang belum nonton silahkan tonton dulu. Nah, untuk blok ini nanti untuk spek harian touring mungkin akan tak porting tipis bagian exhaustnya ya. Nah, exhaustnya kan mungkin di porting tipis. Saya sendiri sejujurnya masih bingung ya, apakah di porting dinaikkan berapa mili atau cuma dihaluskan saja. Jujur saya masih bingung. Nah, nanti di akhir video tak jelaskan hasil akhirnya bagaimana, apakah tetap standar atau diporting tipis atau bagaimana, nanti tak jelaskan. Kemudian untuk headnya saya pakai head PDK Gold. Nah, ini nanti yang jelas akan dirubah karena banyak info yang masuk. Memang blok PDK ini sami mawon alias sama saja dengan blok KMI, baik yang gold maupun silver, walaupun di sini ada tulisannya PDK. Nah, ini nanti pasti akan saya ubah, dipapas, squeeze ulang, pokoknya diubah supaya kompresinya lebih padat. Pistonnya, nah ini saya pakai piston B biasa ya, seperti ini. Original Kawasaki seperti ini, saya pakai ini aja, B dulu. Untuk yang blok baru saya pakai B. Kemungkinan nanti ketika udah ngelontok atau kelotok-kelotok ya, pistonnya udah ngeter, baru kita upgrade ke B75. Jadi untuk blok baru saya pakai yang B dulu, B biasa seperti ini. Per koplengnya saya pakai RS1, ini yang tipe daily untuk harian. Ya, untuk harian touring pakai inilah, pakai daily. Karena RS1 itu per koplengnya ada macam-macam. Ada yang untuk daily, ada yang untuk racing, ada yang untuk kompetisi, beda-beda. Kalau saya nanti akan pakai yang tipe daily saja. Ini kalau dibandingkan dengan per kopling standar tentunya lebih kenyal lah, harusnya lebih kenyal daripada yang standar gitu. Oke, kemudian ini ada tutup super clips ya. Saya beli yang gold juga supaya serasi dengan bloknya. Nah, seperti ini. Kemudian ada part-part lainnya. Nah, ini banyak banget, ini seal-seal ya, seal o-ring, terus packing. Pokoknya ini kelengkapan untuk memasang blok silinder baru ini di Ninja RR saya. Sebenarnya untuk spek harian touring ya, itu kalian bisa naikkan, itu umumnya ya, lubang exhaustnya ini dinaikkan menjadi 32 ya. Ini kan standarnya 34 nih. Biasanya kalau harian touring dinaikkan menjadi 32 mm. Biasanya seperti itu. Tapi karena saya masih bimbang karena mengingat harga blok itu kan sekarang nggak murah ya, semakin kesini semakin mahal. Jadi saya bingung apakah saya porting 2 mili atau cuma dihaluskan saja, dirapikan gitu loh. Nah, saya masih bingung. Kalau dirapikan ya tinggal dirapikan aja tipis-tipis, karena blok standar itu kalau baru ya seperti ini kondisinya, tidak rapi, jadi brojal gitu. Kemudian mungkin di bagian sini juga dihaluskan lagi seperti ini, dihaluskan, dipipihkan seperti itu. Jadi nanti hasil akhirnya tak spill di akhir video ya. Tapi kalau biasanya kalau buat harian touring dinaikkan menjadi 32 sudah cukup lah. Ada juga yang ekstrim sampai 30 itu juga ada. Ya tergantung kebutuhan kita masing-masing lah, begitu ya. Yang jelas ini standarnya 34, kalau PDK itu 31. Jadi standarnya seperti itu, sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Nah, untuk karbunya saya pakai KRJ ya. Saya pengen coba KRJ karena katanya sih KRJ itu mudah disetting dan settingannya tidak gampang berubah-ubah. Katanya seperti itu, makanya saya menarik untuk mencoba karburator dari Jogja ini. Untuk kelengkapannya, yang pertama ada selang kayak gini ya, selang, kemudian ada apa lagi nih? Stiker, dia stikernya. Nah, stiker, kemudian ya ada karburatornya. Nah, kayak gini. Cuma ini aja kelengkapannya.
cuma 3 ini sebenarnya udah tak bedah di Instagram Reels saya, silahkan kalian cek aja, udah tak bedah sampai dalam-dalamannya udah tak bongkar. Jadi ini cuma refreshing aja ya, kalau mau lebih lengkap silahkan tonton di Instagram saya, udah tak bedah. Nah ini karburator KRJ yang V2. Jadi V2 itu seperti ini. Di bagian sebelah kanan ada tulisan KRJ, Carbo Racing Jogja, kemudian ada kode-kodenya seperti ini. Nah kayak gini. Kemudian moncong belakangnya seperti ini masih standar ting-ting. Ini ukurannya 30 ya, 30. Kalian bisa request reamer, tapi harus pre-order dulu, nggak bisa langsung ready. Nah seperti ini di bagian moncong belakangnya. Kemudian di sini ada power jetnya. Nah, ada power jet sehingga bisa membantu untuk putaran atas. Kemudian di sebelah kiri ada tulisan 30 PWK karena ini 30 mm ya. Di sini ada setelan stasioner seperti ini. Kemudian di bagian moncong depan seperti ini, masih standar. Kalian mau request reamer bisa, tapi harus pre-order dulu. Kemudian di bagian atas ini yang menarik, ini adalah jalur oli samping. Jadi buat motor 2 tak yang oli sampingnya lewat karbu, bisa lewat sini nanti, dikasih selang ya. Tapi kalau buat Ninja 2 tak nggak perlu, karena oli samping Ninja 2 tak itu lewatnya manifold. Buat yang belum tahu ya, seperti ini karburator KRJ yang V2, ini harganya cuma 300 ribuan. Kemarin sudah tak bedah sampai dalam, silahkan cek aja di Instagram saya, di Reels ada. Di bagian dalam itu pilot jet bawaannya cuma 38, main jetnya kalau nggak salah cuma 120. Jadi buat Ninja 2 tak kalian harus beli lagi yang lebih besar ya, karena kalau dikasih yang bawaannya ini itu terlalu kecil, kurang besar. Jadi seperti itu. Kemudian kualitas skapnya bagus, kemudian jarumnya juga ada tulisannya KRJ, udah tak bedah semuanya di Instagram Reels saya, silahkan dicek saja. Jadi ini walaupun ukurannya 30, standarnya kan 28 ya. Ini 30, tapi masih bisa dipasangi box filter. Nah, ini masih bisa dipasang karetnya ini. Kemarin udah tak coba, bisa dipasang kayak gini. Jadi buat kalian yang pengen merasa lebih aman ya harus pakai box filter, dan ini masih bisa dipasangi box filter. Untuk manifoldnya masih bisa pakai manifold standarnya punyanya Ninja 2 tak. Jadi begitu. Sekarang kita menuju ke 801 garage tempatnya Bos Yadit berada. Nah ini dia blok yang kata pasang di motor saya, blok KMI Gold, dan ini akhirnya di porting ya. Nah di porting seperti ini, porting tipis saja, nggak usah banyak-banyak karena sayang ya, masih blok baru. Kalau di porting terlalu ekstrim itu gimana gitu. Di bagian bawah seperti ini, di porting tipis saja, tidak terlalu banyak dikurangi, cuma tipis saja seperti ini. Kemudian di bagian exhaustnya ini cuma dipapas atau dinaikkan sekitar 1-2 mili ya, tidak terlalu ekstrim, cuma 1-2 mili aja. Kalau standarnya kan 34 ya, ini dibikin sekitar 32. Nah seperti ini, exhaustnya di porting supaya lebih jos gandos. Kemudian untuk headnya seperti ini head PDK Gold original, dipapas kemudian di squeeze ulang, kita main squeeze. Kata mekaniknya sih ini nanti akan lebih padat dan nafasnya jadi lebih panjang. Nah ini dia head PDK Gold original, masih dipapas dan di squeeze ulang supaya lebih jos gandos, kompresinya padat dan lebih nikmat pokoknya. Wes. Nah ini dia Ninja RR Out spek senang-senang. Spek senang-senang karena ini buat harian oke, touring juga mengatasi ya, udah ganteng banget. Sekarang kita lihat blok yang sudah terpasang. Nah ini dia bloknya terpasang rapi, blok head PDK Gold. Jadi bloknya itu KMI Gold ya, yang PDK itu cuma headnya. Jadi ini udah di porting sekitar 2 mili, kemudian headnya dipapas, di squeeze ulang, kompresinya lebih padat dan suaranya juga lebih jos gandos. Karbunya kayak gini,
karbu pakai PWK KRJ yang ukuran 30 ya. Ukuran 30 udah cukup, kalau buat harian sih saya kira udah cukup. Kemudian harganya murah meriah. Nah, ini dia KRJ, harganya murah meriah, karbu lokal Jogja, tapi settingannya bener-bener mudah banget asalkan kalian siapkan PJMJ yang banyak aja. Nah, kayak gini. Kemudian ini masih bisa dipasangi box filter karena nggak semua karbu 2830 itu bisa dipasangi box filter ya. Ada juga yang karbu 28 tapi nggak bisa dipasangi box filter karena diameter luarnya itu besar banget. Nah, kalau ini 30 tapi masih bisa dipasangi box filter, jadi begitu. Nah, untuk tabung risnya ini pakai Novadas ya, pakai Honda Novadas karena ini udah tak buktikan sendiri. Dulu udah tak review, jadi ini masih pakai selang bawaannya tidak dipotong sama sekali. Jadi Race ini, Novadas ini dia lebih bagus sirkulasinya, lebih besar, tidak banyak tekukan-tekukan, jadi performanya lebih jos-ganos daripada tabung race bawaannya Ninja 2 tak. Makanya banyak yang pakai ini karena memang benar-benar bisa menambah performa motor 2 tak kalian gitu. Dan ini dia karbunya dari kiri. Ada tulisan 30 PWK. Saya baru pertama kali ini ya pakai KRJ dan ternyata luar biasa performanya, udah tak jajal sendiri. Pokoknya gampang banget settingannya dan harganya murah meriah sekali. Yang mau beli linknya ada di deskripsi ya. Nah, untuk knalpotnya ini pakai DTX 51 ya. DTX 51 ini produk lokal, panjangnya 30 cm. Ini karbon ya, karbon asli, bukan karbon celup, bukan karbon stiker kayak gini. Kemudian untuk moncongnya ini dia moncong standar ya, bisa untuk segala medan bisa, spek harian touring oke banget. Jadi kayak gini, DTX 51 30 cm. Terus kemudian ini klemnya ini pakai Course Project yang karbon juga, footstepnya pakai tanpa merek. Nah, kayak gini kurang lebih. Kemudian ini ya, settingernya ini 26 cukup. Kemudian perutnya ini pakai 40 juga sudah cukup. Kemudian leherannya ini leheran C-lande biasa, dan ini jaraknya dengan ban itu 3 jari ya, kayak gini 3 jari, jadi masih aman banget. Dengan ban masih agak jauh. Inilah knalpot DTX 51 terpasang di Ninja RRO spek senang-senang punya saya. Jadi seperti ini penampakannya. Sekarang kita coba nyalakan lagi motor ini. Oke, jadi seperti inilah Ninja RRO dengan spek senang-senang alias spek harian touring. Seperti tadi udah tak sampaikan, jadi semoga bermanfaat buat kalian semuanya, bisa menjadi inspirasi. Kalau kalian mau niru ya silahkan, enggak juga silahkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton terus video-video Bojadi Mom selanjutnya. Mantap!